Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai implementasi sistem. Nama saya Weni Wardani Mulyadi dan ini Nama saya Muhammad Fadila. Saya Leti Nuraini. Saya Salsa Bila. pertama ada pendahuluan. Implementasi sistem merupakan tahap krusial dalam pengembangan sistem informasi. Setelah melalui proses perencanaan dan perancangan yang matang, tahap ini menandai dimulainya penerapan sistem secara nyata. Implementasi bertujuan untuk mengubah desain sistem yang telah disetujui menjadi sebuah sistem yang berfungsi secara optimal dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari pengembangan perangkat lunak, konfigurasi perangkat keras, hingga pelatihan pengguna. Apa itu implementasi sistem? Implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang akan dilakukan jika sistem disetujui, termasuk program yang telah dibuat pada tahap perancangan sistem agar siap untuk dioperasikan. Implementasi sistem itu bisa diartikan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Bisa diartikan juga sebagai pelaksanaan atau penerapan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem upaya siap untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya ada tahapan-tahapan implementasi sistem, yaitu membuat dan menguji basis data dan jaringan, kedua membuat dan menguji program, ketiga memasang dan menguji sistem baru, dan terakhir mengirim sistem baru ke dalam sistem informasi. Selanjutnya melakukan tes sistem. Tes sistem adalah melakukan pengujian terhadap sistem informasi apakah sudah memenuhi kebutuhan user atau sistem informasi sudah layak digunakan. Berdasarkan pengertian di atas, testing mempunyai beberapa tujuan, yaitu ada testing dilakukan untuk memastikan mutu dari suatu produk, yaitu menguji apakah produk dalam hal ini sistem informasi yang dihasilkan telah sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Testing dilakukan untuk memastikan atau menjaga mutu suatu produk. Testing merupakan proses analisa dan entitas software. Pada testing ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perbedaan antara kondisi software yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Untuk melihat kerusakan suatu produk, melakukan evaluasi fitur-fitur dari software. Kesimpulan penguji sistem: melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang sudah ada, apakah sistem sudah sesuai yang diharapkan user. Menilai dan mengevaluasi terhadap output atau hasil sistem. Menguji terhadap input, pengelolaan, proses dan output sistem. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen sistem, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan mutu atau kualitas hasil sistem. Selanjutnya pemasangan dan peralihan sistem. Di sini ada tujuan untuk menerapkan atau mengimplementasikan sistem usulan yang sudah siap dioperasikan secara teknis dan sistematis. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama ada membuat jadwal implementasi, yang kedua melakukan konversi sistem. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, suatu rekomendasi sistem yang berisi informasi yang akurat dan tepat guna tentang rencana kerja yang siap dioperasikan. Selanjutnya di sini ada teknik peralihan sistem atau konversi sistem. Bentuk kegiatan di dalam melakukan tes sistem serta pemasangan dan peralihan sistem disebut dengan istilah konversi sistem. Konversi sistem merupakan suatu proses yang menerapkan atau mengimplementasikan suatu sistem baru agar dapat dioperasikan secara tepat dan benar. Teknik konversi sistem yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem baru adalah yang pertama konversi langsung atau cut over, yang kedua konversi paralel atau parallel run, yang ketiga konversi percontohan atau pilot approach. Yang keempat konversi bertahap atau pass in conversion.
Teknik-teknik konversi sistem. Konversi langsung atau cut over. Pada teknik konversi langsung ini, sistem yang lama dihentikan sama sekali dan sistem yang baru mulai dioperasikan. Lalu ada keuntungannya, yaitu teknik konversi ini baik dilakukan untuk sistem yang tidak terlalu besar. Lalu ada biaya konversi sistem yang harus dikeluarkan tidak terlalu mahal. Lalu ada kerugiannya, yaitu mempunyai risiko kegagalan yang tinggi jika sistem yang baru gagal dioperasikan pada waktunya. Lalu ada konversi paralel atau parallel run. Teknik konversi paralel run ini dilakukan dengan mengoperasikan sistem yang baru bersama-sama dengan sistem yang lama selama satu periode tertentu. Dan juga mempunyai keuntungan, yaitu menyediakan proteksi yang tinggi kepada pihak manajemen terhadap kegagalan dari sistem baru. Lalu ada kerugiannya, yaitu biaya konversi sistem yang harus dikeluarkan cukup besar dan mahal. Selanjutnya ada konversi percontohan atau yang disebut pilot approach. Teknik ini biasanya dilakukan apabila beberapa sistem yang sejenis akan diterapkan di beberapa area yang terpisah. Untuk keuntungannya, resiko kegagalan sistem hanya terletak pada area tertentu saja. Kedua, kesalahan yang terjadi pada sistem yang baru dapat diperbaiki terlebih dahulu sehingga kesalahan tidak terjadi pada area yang lain. Yang ketiga, personil di area lain dapat dilatih di area percontohan di dalam situasi yang nyata. Kerugiannya ada di proses konversi, sistem menjadi yang sangat lama karena harus melakukan proses uji coba sistem dalam satu area tertentu. Selanjutnya ada konversi bertahap atau yang disebut phase-in conversion. Teknik konversi ini dilakukan dengan menerapkan masing-masing model sistem yang berbeda secara urut. Keuntungannya memperkecil bentuk kesalahan yang akan terjadi dalam sistem yang baru karena dilakukan secara bertahap. Untuk kerugiannya, waktu yang dibutuhkan untuk konversi sistem baru cukup lama karena prosesnya dilakukan secara bertahap. Di sini ada kesimpulannya. Implementasi sistem merupakan tahap krusial dalam pengembangan sistem informasi. Setelah melalui proses perencanaan dan perancangan yang matang, terhadap ini menandai dimulainya penerapan sistem secara nyata. Implementasi bertujuan untuk mengubah desain sistem yang telah disetujui menjadi sebuah sistem yang berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari pengembangan perangkat lunak, konfigurasi perangkat keras, hingga pelatihan pengguna. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.